Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat kabar terbaru dari Agus Salim bahwa BPJS menolak untuk pengobatan Agus Salim. Dan sekarang Agus Salim memohon kepada Teh Pratiwi Novianti untuk pengobatan matanya. Tapi sebelum kita melihat videonya, jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Jejak Nyata. Hari ini saya sama Chris dan semua referee dan teman-teman, aku mau menjelaskan. Kami sudah bertemu dengan BPJS ya. Kamu katanya tidak tercover dalam pembiayaan karena korban kejahatan. Padahal negara telah menyiapkan biaya buat pengamanan untuk menangani kejahatan itu yang besar, tapi kok korbannya malah tidak mendapatkan pelayanan atau kesehatan gratis. Nah, untuk masyarakat ketahui bahwa Agus membayar, dan ini adalah perjuangan. Kita mulai dari sini ya. Silakan Pak Agus. Ya, jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cipto. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14 poin L bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan dengan yang mengalami kriminalisasi atau bagaimana seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua, dengan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kepada yang telah ditransfer ke Novi, telah ditransfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Nah justru saya dari 5 hari yang lalu kan jelas minta kepada Novi untuk penjelasan yang seperti dikatakan Novi, adanya uang masih ada di Novi dan fokusnya ke pengobatan Agus. Saya minta jelas saja, kita ketemu duduk yang jelas seperti apa. Ini kita jumpa dengan bagian humas dan bagian BPJS. Ada penjelasan intinya pada Perpres ya. Perpres 59 pasal 4 tahun 2004 pasal 14R yang katanya korban kejahatan tidak dilayani gitu. Ya, korban kejahatan tidak dilayani. Dan pemerintah kita akan uji materi pasal tersebut ya, karena kita akan bertentangan. Negara menyiapkan pengamanan kepolisian untuk melindungi warga negara, giliran korban kejahatan buta matanya nggak mau dibiayain, itu luar biasa. Bagaimana kita mau menyekolahkan 10 sarjana dokter ke luar negeri kalau kesehatan masyarakat tidak terjamin? Oke. Ya, makasih. Banget terus. Semoga ini didengar oleh Pak Presiden dan Menteri Kesehatan maupun Menteri Sosial untuk membantu Agus. Makasih. Terima kasih. Salam Rumah Sakit Cipto. Para Tabas Pembela Kaum Lemah. Tapi aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku gak mau. Cuma adanya di sosmed doang, kasih tindakan buat Agus apa yang teteh orang sosial, punya hati nurani, datang ke tempat Agus teteh apa. Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover Mas. Sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja Mas. Makanya Gus, jangan sibuk lapor sana, lapor sini. Katanya ngotot biaya pakai BPJS, dan sekarang kembali lagi kan kepada Teh Novi. Makanya kalau jadi orang itu dilihat-lihat dulu, dipikir-pikir dulu, Teh Novi ini siapa dan yang kamu laporin itu siapa. Yang dilaporin itu yang menolong kamu, dan sekarang giliran BPJS nggak bisa, kamu memohon-mohon lagi kepada Teh Novi. Dulu minta open donasi, memohon-mohon, dan ujung-ujungnya dilaporin, dan sekarang ujung-ujungnya memohon lagi kepada Teh Novi. Benar, itu open donasi diperuntukkan untuk pengobatan kamu. Ini sudah hari kelima dari saya ajukan permintaan kepada Novi untuk segera bertemu dengan Agus. Cuma sampai saat ini
dari pihak kami juga belum mendapat jawaban dari Novi secara langsung, atau pihak-pihak yang terdekat Novi berkomunikasi dengan kami pun juga belum ada arah tanda-tanda di dalam pertemuan ini. Sebenarnya mudah, artinya bahwa kita kesampingkan dulu, kan seperti saya sampaikan di dalam di dalam statement saya ketika saya bersama dengan Agus. Artinya bahwa kita kesampingkan dulu masalah hukum. Ini adalah masalah percepatan bagaimana kesembuhan untuk Agus. Ketika ego itu artinya bahwa kalau pihak Novi bisa turun setengah, dari pihak Agus juga bisa turun setengah, berarti kan kita ada titik bisa bertemu di tengah-tengah gitu, bisa bertemu di tengah-tengah. Sebenarnya ini kabar gembira untuk yayasan. Kenapa saya katakan ini kabar gembira untuk yayasan? Ketika saya bertemu dengan Agus pertama kali, lalu dari bayangan gelap sangat menggembirakan, ada sebuah cahaya di sebelah mata kanannya Agus yang mulai ada terang, tapi bukan artian bisa melihat. Nah, ini kan membahagiakan dengan niat baik daripada yayasan Novi sendiri untuk pengobatan Agus. Harusnya ditanggapi lebih cepat dalam hal ini untuk pengobatan Agus, karena yang menyangkut masalah kesehatan kan berpacu dengan waktu. Misalkan contohnya anak kita nih ya, hari ini sakit panas, terus kemudian kita sembuhkannya kan seminggu kemudian baru kita bawa berobat. Atau ada keluarga terdekat misalkan punya penyakit cancer, siapapun lah yang punya penyakit cancer, kemudian kita baru obatinya di 3-4 bulan kemudian, kan juga nggak ada gunanya. Kan nggak ada gunanya, apa artinya gitu. Mau justru momentum ini harus sama-sama diburu percepatan dalam kecepatan. Nah, pertanyaan saya di sini buat Novi sebenarnya dijawab dengan tegas saja, artinya bahwa apakah kita masih satu arah di dalam pengobatannya Agus. Nah, kami tunggu jawaban itu dari Novi, artinya bahwa kalau tidak satu arah lagi dengan Novi, ya kami akan upaya untuk pengobatan Agus dengan bagaimana caranya lah untuk mengobati Agus sembuh. Itu aja sih sebenarnya yang kami tunggu dari pihak Novi. Semoga ada kabar baik dalam waktu ke depan untuk tercipta pertemuan antara Agus dengan Novi. Salam Krisnamurti. Kalau pengacara Krisnamurti ini kelihatannya sangat bijaksana. Kalau nggak sibuk lapor sana lapor sini, otomatis dan Novi mengutamakan pengobatan Agus. Tapi berhubung Agus Salim lapor sana lapor sini, jadi sibuk dengan laporannya, makanya pengobatan mata Agus bisa tertunda. Dan ini ada salah satu tanggapan dari Teh Novi, dipanggil di salah satu stasiun TV, dan ini tanggapan Teh Novi. Mari kita simak video berikut ini. Novi, apa yang ingin disampaikan secara langsung untuk Agus barangkali? Saya selalu memberikan statement untuk Mas Agus, ayo kita berobat. Saya kan sampai bilang mau ke luar negeri, ayo saya temenin, mau ke Singapura, Malaysia, Penang, saya siap untuk berjuang buat beliau. Karena sekali lagi saya tegas, karena saya menjaga nama yayasan saya dan banyak anak dan ODGJ yang saya rawat. Saya nggak mau juga amanah donatur ini sangat penting untuk saya. Jadi semoga Mas Agus bisa paham, dan mohon maaf apabila saya ada salah, karena saya manusia nggak luput dari salah. Itu aja sih. Aduh, ya besar hati sekali ya. Teh Novi, satu hal pesan dari kami, semoga Teh Novi tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tidak berhenti untuk menolong orang yang membutuhkan. Kita akan kembali saat lagi, tetap di pagi-pagi. Nah, begitulah tanggapan Teh Novi di pagi-pagi ambiar, bahwa Teh Novi masih mengupayakan pengobatan Agus Salim. Ini uang orang, kenapa kalian gak ikhlas? Yang gak ikhlas Novi takut, katanya takut dipertanggungjawabkan, takut dicari. Kalau Agus gak benar, Agus yang ditangkap, Agus yang dapat, bukan lo gitu. Namanya sumbangan orang susah, orang cacat. Agus mau ngapain? Dia nggak bisa ngeliat lampu diskotik lagi. Nggak bisa. Kalau Novi masih bisa joget-joget di diskotik, kalau Agus nggak bisa. Novi bisa membedakan mana uang 50.000, uang 100.000, bisa tinggal di hotel mana. Ini. Dan kalian jangan ganggu Agus untuk baik sama keluarga di situ, karena orang itu menjaga, menyiapin rumah. Kalau Agus pulang bawa uang 1,3 miliar, kemudian
Agusnya apa ya, pelit gitu, yang ada bisa diracunin kali Agus, ya kan? Bisa dibiarin, pas ada lubang dibiarin lompat gitu ya. Tapi ke situ dipermalukan lagi, ngapain permalukan? Bantu. Kalau nggak boleh pakai uangnya, uang itu untuk membantu keluarga mereka, kita kumpulin lagi. Buat donasi buat orang yang menjaga, membantu Agus. Tidak ada masalah. Kalau nggak ada yang mau bantu, ya saya bisa bantu. Teman-teman saya bisa bantu. Bisa kok, saya kumpulin 10-20 orang teman saya, selesai persoalan mereka itu. Jadi nggak usah takut. Memang kita garang dan galak untuk itu. Tapi bukan berarti itu satu-satunya uang yang kita cari. Justru bagi kita mengingatkan mereka, itu justru bukan satu-satunya uang kalian. Kasih aja ke Agus. Yakin rezeki mengalir dan terbuka. Karena kalian tidak menzalimin orang buta. Jadi siapa yang menentang orang buta adalah lawan saya. Dan mungkin saat ini kalian nggak di penjara, tapi suatu saat nanti kalian masuk neraka. Bukan saya bilang Tuhan, tapi yang jelas orang jahat, masa orang tidak melihat masih dibiarkan, dipermalukan, dibuat menangis. Kita aja bikin orang buta ketawa, kita jangan, kasihan buta. Ini udah buta dinangisin, baru tepuk tangan dihore-horein. Bahkan yang memberi komentar negatif dikasih gift, dikasih hadiah gitu. Sampai kayak gitu. Iya. Bahkan saya dengar kabarnya ada juga TikToker yang supaya kelihatan banyak menghujat Agus gitu. Padahal kalau bicara umum, semua orang pada kasihan sama Agus. Dan orang mengatakan bahwa apa sih kalau sudah nyumbang diam aja, mau diapain? Termasuk Pak Menteri, mantan Menteri Adiaksa Daud. Saya dukung perjuangan Anda. Kenapa Indonesia ini? Ada apa Indonesia ini? Dan saya menghimbau kepada negara, Pak, kalau negara nggak bisa perhatian sama Agus, perhatian ya. Kalau ini baru perhatian lah dia, perhatian. Bapak tegas saja suruh Pak Kapolri atau Kapolda ngomong, yang ganggu Agus akan dihukum karena mengganggu warga negara yang anak telantar dan fakir miskin dan orang-orang korban kejahatan. Oleh karena itu, kepedulian dan kepekaan Indonesia harus kita tumbuhkan dari kecil. Dan yang kita tontonkan sehingga ditiru oleh anak-anak. Karena bangsa Indonesia ini sangat terkenal dan orang bule suka Indonesia karena orang Indonesia suka tersenyum. Jadi senyuman Indonesia itu membuat kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ramah. Bukan senyum genit, tapi senyum ramah. Sehingga orang merasa aman dan nyaman. Tapi kalau saling berantem, saling hujat, bayangkan laporan saya nih, yang saya hadapi ini udah bukan Agus. Ada si PB, ada si DS, si Tae, ada banyak lah, ada Mama Neraka, udah macam-macam namanya itu di situ, ya kan? Abang siap tapi hadapin itu semua. Lawan saya itu kalau menghadapi orang-orang yang busuk hatinya, itu saya nggak punya lawan. Justru mereka itu lagi berkelahi dengan dirinya sendiri, pikiran gitu. Mereka menyadari gila tapi nggak mau sembuh. Orang buta dilawan, ya kan? Ngelawan orang normal aja, orang bilang bodoh, kenapa ribut? Orang buta dilawan. Aduh. Kalau orang buta, kalau orang normal, ada orang manusia melawan orang buta, saya pastikan hatinya buta. Pasti berbenturan, tidurnya nggak tenang, tidak nyaman. Ya, karena malaikat ketika mencatat orang itu mau berbuat kebaikan, tetapi catatan Anda telah blacklist karena pernah melawan parhat untuk melawan orang buta. Nah, gitu. Siap. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bang? Yang saya sampaikan, ini masalah bisa selesai kok. Denso bisa selesai. Dia yang menggalang itu. Kecuali kalau dia takut sama Novi. Dia takut sama Novi. Ya, atau dia sayang sama Novi. Susah nih kalau kita bilang hajar dia tersinggung. Nggak tahu nih kalau gue bilang, kalau Denso sayang sama Novi, jangan terlalu sayang. Bagilah sayangnya Denso kepada Agus. Supaya Denso dan Novi sayang sama Agus. Ya kan? Bukan sayang sama uang. Saya Pak Abbas meminta kepada tokoh-tokoh oknum-oknum, baik yang terkenal maupun tidak terkenal ya, untuk mendukung saya. Dan buat petisi juga untuk agar orang yang menguasai uang Agus, hak Agus itu untuk dikembalikan kembali ke Agus ya. Mulai dari John MBF ya. Kemudian
kemarin yang diisukan kabur ya dari grup kita, itu hati-hati kalian ya. Kalian jangan memfitnah seolah-olah bahwa Agus itu bohong-bohong buta ya. Hati-hati kamu, nanti diajak Tuhan nanti. Kemudian segera bikin, arahkan agar sadarkan orang yang memegang uang Agus untuk tobat dan mengembalikan uang Agus. Para tabas membela kaum lemah, dan saya yakin bahwa kalian juga adalah orang yang membela kaum lemah. Semangat terus, para tabas. Coba kalau nggak banyak yang ikut campur dalam masalah ini, saya kira masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya guys. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.